Anda kembali di Breaking News TV One bersama saya Yohana Gabriela. Pemirsa, polemik pesantren Al Zaitun Indramayu masih terus bergulir buntut dari video yang beredar luas mengakibatkan setidaknya 3.000 orang akan hadir untuk mengepung Al Zaitun. Terdapat 5 tuntutan yang dilayangkan oleh Forum Indramayu menggugat, di antaranya untuk mengusut dugaan aliran sesat yang santer dikabarkan terjadi di Al Zaitun hingga mendesak Al Zaitun agar menghentikan pembangunan dermaga baru. Al Zaitun sudah dibarikade oleh kepolisian dan pesantren ini pun dikabarkan sudah menyiapkan 10.000 orang untuk menyambut para demonstran. Dan kita saksikan bersama pemirsa, inilah para massa 3.000 demonstran yang akan mendatangi Ponpes Al Zaitun, di mana terlihat saat ini para massa telah berkumpul di sana dan juga sudah ada penjagaan ketat, dan di sana juga sudah dibatasi kawat berduri untuk menjaga keamanan. Dan memang direncanakan ada 3.000 lebih massa demonstran yang akan hadir di Ponpes Al Zaitun, yang saat ini tentu penjagaan masih terus dilakukan dan juga diperketat. Massa yang menggugat mengatasnamakan forum, massa yang mengatasnamakan Forum Indramayu menggugat rencananya akan menggelar aksi unjuk rasa hari ini. Dan dalam edaran seruan aksi yang beredar di media sosial ini ada sebanyak 3.000 orang yang disebut akan mendatangi pondok pesantren yang terletak di Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu tersebut. Dan kami masih bersama dengan narasumber kami, Bapak Haidar. Pak Haidar, ini melihat kontroversi yang masih terus bergulir, ini kira-kira langkah yang mungkin bisa diambil dari pihak Ponpes ini sebaiknya seperti apa ya Pak? Karena massa ini sudah berkumpul di sana, Pak. Iya, sebenarnya Ponpes itu jangan membuat interpretasi aneh ya tentang ajaran Islam. Sebaiknya ya mengikuti Islam mainstream saja, jadi tidak perlu ada hal-hal yang nyeleneh ya, karena itu bisa dianggap sebagai pengembangan dari aliran sesat. Dan kalau itu sudah mengarah kepada aliran sesat, itu susah sekali sebuah pesantren itu bisa bertahan. Biasanya akan tutup, akan dibubarkan lah. Tapi kalau misalnya hanya sekedar pelecehan seksual, sodomi, kasus-kasus apa begitu, itu seperti di Loksmawe ya, An-Nahla dan sebagainya itu, dan di banyak pesantren yang lainnya juga, itu masih bisa bertahan. Umat Islam itu masih toleran untuk hal-hal tindakan-tindakan pelanggaran hukum itu. Tapi kalau udah penistaan agama, menyebarkan aliran sesat, menyatakan bahwa Al-Quran itu adalah perkataan Nabi, dan kemudian menyanyikan lagu-lagu Yahudi, itu sudah agak berat untuk dipertahankan oleh pesantren itu, walaupun dengan dalih interpretasi ataupun tafsiran ya. Beda tafsiran dan sebagainya. Kalau beda tafsiran misalnya masalah sholat Idul Fitri, laki dan perempuan boleh berada dalam satu saf, itu nggak apa-apa. Itu masih dalam perbedaan-perbedaan tafsiran, itu masih oke. Bahkan sampai pelecehan seksual pun ya lembaga pesantren ya sebenarnya itu sangat permisif ya kepada hal-hal seperti itu, dan biasanya nggak membuat pesantren itu langsung tutup, enggak. Tapi kalau sudah dianggap menyebarkan aliran sesat, itu yang berbahaya. Dan saya melihat bahwa apa yang dilakukan oleh pesantren Al Zaitun ini adalah menyebarkan aliran Isa Bugis namanya.
aliran Isa Bugis. Aliran Isa Bugis itu menganggap bahwa Al-Quran itu adalah perkataan Nabi, bukan perkataan Tuhan. Kemudian dia menafsirkan bahwa besarnya kapal Nabi Nuh itu panjangnya 18 meter saja. Kemudian pokoknya ada tafsiran-tafsirannya yang seakan-akan seperti tafsiran Saintologi. Kalau di dunia barat itu ada aliran keagamaan namanya Saintologi. Semuanya dibuat ukuran-ukuran standar-standar berdasarkan sains. Padahal sainsnya itu pseudosains atau ilmu palsu. Jadi saya kira apa yang dilakukan oleh Al Zaitun ini adalah menyebarkan aliran sesat Isa Bugis itu. Ya, Pak, tapi kan kalau kita lihat dari latar belakang ini berdiri dari tahun sekitar 1999 ya Pak ya diresmikan. Ya. Nah, awal mula hingga akhirnya bisa terjadi aliran yang mungkin dianggap sesat ini. Itu apa awal mulanya Pak kira-kira? Awal mulanya mereka menganggap bahwa yang namanya hujumah tafsiriyah ataupun upaya mengejar infak, zakat, sedekah, kemudian kirot, tatawu, kemudian macam-macam ya program ekonomi untuk mengumpulkan uang itu jauh lebih utama ketimbang sholat. Jadi yang diperiksa nanti di akhirat katanya bukan sholat, tapi siapa yang paling kencang mengumpulkan infak, zakat, sedekah ini. Jadi yang katanya itu dia menafsirkan bahwa Nabi Muhammad itu sampai bengkak kakinya ketika sholat, itu maknanya adalah dia berjalan ke sana kemari, bukan sholat berdiri, bukan sholat ritual katanya. Jadi itu pengembangan atau penafsiran dari ibadah sholat yang salah ya. Lalu yang uangnya dilakukan. itu untuk apa itu Pak? Uangnya dikumpulkan dari jamaah yang jumlahnya pada tahun 1996 saya keluar 96 saya keluar 1995 itu jumlah jamaahnya sudah 14 juta. Satu orang itu kalau per bulannya itu mereka bisa menghasilkan 2 juta atau 3 juta per orang untuk dikumpulkan untuk infak, zakat dan sedekah. Dan itu jauh lebih besar ketimbang mereka harus membayar pajak. Jadi kalau pajak kan masuknya ke budget negara RI, kalau ini masuknya budget negara NII, tapi NII palsu yang dikelola dan manage sedemikian rupa oleh para oknum intelijen. Oknum intelijen masa Orde Baru sebenarnya. Karena oknum intelijen itu pada waktu itu mendapati banyak sekali pengikut aliran-aliran ini dan kemudian susah sekali untuk diberantas. Akhirnya digalang atau dibina ataupun dipelihara dan dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan ekonomi seperti itu. Jadi semacam birokratik kapitalisme ya. Jadi mereka mereka membolehkan aliran ini untuk berkembang dan kemudian uangnya terkumpul tapi 90% diambil oleh oknum-oknum intelijen ini. Hanya 10% yang dibolehkan untuk membangun Al Zaitun ini, membangun kapal, membangun macam-macam, programnya banyak sekali. Dan saya kira ini adalah sama seperti Muhammad Ihsan tadi ya, alumni Al Zaitun bilang ini hanyalah kapal pesiar yang tampak di atas, tapi di bawahnya itu ada kapal selam yang besar sekali yang mensupport kapal selam ini. Jadi inilah yang KW9-nya NII Al Zaitunnya. Al Zaitunnya di atas, NII KW9-nya di bawah itu yang tak terlihat. Nah, saya kira ini memang pernah saya tuliskan memang dulu di tahun 1999. Sepak terjang Abu Toto, panggilan atau alias dari nama Panji Gumilang ini dalam menyelewengkan negara Islam Indonesia pasca SM Kartosuwiryo.
Karena pasca SDM Kartosuwiryo, negara DI ataupun gerakan DI ataupun negara Islam Indonesia ini terpecah dalam beberapa faksi. Dan banyak di antara faksinya itu adalah faksi-faksi yang didirikan oleh mereka-mereka yang pernah membuat ikrar untuk setia kepada Pancasila dan Manipol Usdek dulu. Dan itu adalah faksi-faksi yang sebenarnya didukung oleh Orde Lama dan Orde Baru, ya, kemudian dilanjutkan oleh Orde Baru, dan sampai pada hari ini dilanjutkan oleh Orde Reformasi. Dan banyak presiden pun tidak tahu tentang hal ini. Jadi dulu Soeharto bahkan tidak tahu ya, walaupun ada di situ masjid namanya Masjid Soeharto, tapi Soeharto-nya sendiri setahu saya belum pernah ke sana. Tapi menurut pengakuan Panji Gumilang sudah pernah ke sana. Presiden yang pernah ke sana cuma Pak Habibie. Pak Habibie mungkin karena lugu ya, dan karena sangat sangat baik orangnya dan cenderung sangat mendukung program-program pendidikan seperti itu. Tapi dia tidak tahu bagaimana proses terbentuknya sebuah pesantren yang megah luar biasa se-Asia Tenggara seperti itu, tapi dia tidak tahu bagaimana proses uangnya dari mana begitu. Apakah dari orang banyak menduga itu dari Arab Saudi, dari ini, dari itu. Dulu santri-santrinya banyak dari Malaysia. Tapi kemudian pihak kedutaan Malaysia datang kepada saya menanyakan perihal buku saya, hasil penelitian saya, apakah itu benar? Saya bilang ya benar, saya bisa mempertanggungjawabkannya semuanya, ada semua data-datanya, ada di lampirannya dan sebagainya. Dan pada waktu itu memang akhirnya diputuskan oleh Malaysia dan juga beberapa negara yang lain untuk menarik semua santri-santrinya dari itu. Karena dilihat bahwa ada kecenderungan untuk mengajarkan sesuatu yang sesat ya. Misalnya santri-santrinya diajarkan bahwa orang tuanya itu berdasarkan ayat-ayat tertentu dari Al-Quran itu, bahwa orang-orang tua mereka itu tidak tahu menahu tentang ajaran tauhid, sehingga mereka masih dianggap najis, masih dianggap sesat. Sehingga banyak dari santri-santri ini yang kemudian misalnya pulang ke rumah, begitu pulang dari liburan ya, ada masa liburnya, dan ketika pulang sampai di rumah, mereka malah mengkafirkan ibunya, mengkafirkan bapaknya, padahal bapaknya yang sudah mengeluarkan uang ya. Oke, Pak, tapi sebetulnya ini kan sudah berdiri sejak lama, bahkan puluhan tahun. Nah, ini artinya dari awal berdiri ideologi ataupun landasan dasar untuk pengajaran kepada santri-santrinya ini memang sudah salah, atau seiring berjalannya waktu ini ternyata baru salah begitu, Pak? Sebetulnya. Ya, dulu sudah ada beberapa bibit-bibit ya kesalahan ya, seperti suka mengkafirkan karena kurikulum yang diterapkan itu memang kebanyakan kurikulum Isa Bugis, aliran Isa Bugis. Aliran Isa Bugis ini mungkin hanya sedikit peneliti yang meneliti tentang aliran aneh ini ya, aneh betul aliran ini. Berarti aliran ini memang sebetulnya dari orang itu tersendiri, atau sebetulnya ini sudah beredar luas di seluruh dunia, mungkin ada berasal dari negara-negara tertentu? Cuman dari Indonesia, itu Isa Bugis dari Aceh kalau nggak salah saya. Tapi memang aliran aneh ini, entah bagaimana perumusannya. Saya sendiri masih agak agak bingung juga ya. Tapi memang beberapa narasumber saya pada waktu itu ketika saya wawancarai menjelaskan tentang bentuk-bentuk ajaran dari Isa Bugis itu memang sama persis dengan yang dilakukan oleh Panji Gumilang ini. Jadi ada program Qirot misalnya. Qirot itu obligasi, jadi siapa yang mau memberikan sahamnya untuk pembangunan pesantren. Jadi banyak orang pada akhirnya itu menjual rumahnya, menjual perhiasannya, menjual mobilnya, menjual motornya, menjual tokonya, menjual usahanya itu. Semua agar anaknya itu dia punya saham di pesantren itu. Tapi kemudian begitu semuanya sudah habis dijual,
Kemudian tanda terimanya itu nggak diakui. Tanda terimanya itu terbuat dalam bahasa Arab. Jadi itu tidak diakui. Jadi ini obligasi yang seperti apa ini? Ini seperti abal-abal begitu, dan ini jelas sebagai penipuan. Dan sudah berkali-kali dilaporkan, terutama oleh Pak Tengku Muhammad Jafar, Tengku Muhammad Jafar dari Aceh. Beliau yang sangat terpukul. Banyak orang lain juga yang sangat terpukul dengan program Kirot itu, karena mereka sudah menjual seluruhnya dan sudah habis-habisan, sudah jatuh miskin, dan tapi mereka masih berharap agar itu dikembalikan. Baik, Pak, nanti kita akan lanjutkan kembali.